Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47 buat teman-teman dan saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Sedikit uraian tentang ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia tidak berawal dan juga tidak berakhir. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi lengkap dengan kedua isinya. Segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang di bumi, semuanya itu dikatakan alam. Selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai alam. Bumi dan langit diciptakan, dunia dan akhirat pun diciptakan. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diletakkan atau ditempatkan di mana atau di dalam tubuh apa. Contoh, Allah ciptakan seluruh ikan hidup di laut atau di air, ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam air. Setiap manusia tahu ikan hidup dalam air, tetapi sedikit sekali yang memikirkan bahwa air itulah tubuh ikan. Begitu juga kita keadaannya sekalian alam dan apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit sekali yang memikirkan di tubuh apa sekalian alam ditempatkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu bikulli syai'im muhit. Allah meliputi sekalian alam. Bukan alam meliputi Allah, tetapi Allah meliputi sekalian alam. Tentulah kita bertanya, apa Allah itu? Allah itu tubuhnya alam semesta. Tubuh alam itu wajib maha suci, artinya bersih sebersih-bersihnya. Sebelum ada alam, tentulah keadaan penuh kosong atau kosong sekosong-kosongnya. Perlu kita kenal yang dikatakan kosong sekosong-kosongnya itu. Kalau tidak kenal atau faham dengan yang dikatakan kosong, itu akan bingung atau sakit pikiran. Tubuh kosong ini Allah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu sebelum diciptakannya segala sesuatu. Kosong itu adalah tubuh maha suci. Tubuh maha suci itulah yang dikatakan sebagai zat. Jadi zat Allah, sifat Tuhan, bukan Tuhan yang disebut Tuhan atau diri pribadi Tuhan, yang sebenarnya adalah zatnya zat atau Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat, itulah Tuhan. Kalau zat saja sudah bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya, tidak sama dengan sesuatu, maka Tuhan bersifat terlebih laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa ditafsirkan. Jika pengetahuan seseorang sampai ke Tuhan, sampailah ia kepada Tuhan. Jika pengetahuan seseorang hanya sampai ke zat, maka ia hanya sampai kepada zat saja. Jika pengetahuan seseorang hanya sampai ke nur dan cahaya-cahaya saja, maka ia hanya sampai kepada nur dan cahaya-cahaya saja. Yang mula-mula sekali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya nabimu, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dari cahaya ilahi, itu Nur Muhammad. Mengenai Nur Muhammad ini Allah berfirman, jika bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan seluruh alam termasuk diri kamu semuanya. Jadi jelaslah kejadian Nur Muhammad itu jadi dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nur Muhammad terciptalah sekalian alam. Cahaya Tuhan itulah yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tetaplah matahari, cahaya tetap cahaya. Cahaya itu bernama matahari, bukan matahari bernama cahaya. Tuhan tetap Tuhan, Allah tetap Allah.
Allah itu nama bagi zat, ismu zat. Tuhan tidak bernama, yang tidak bernama itulah yang menciptakan segala-galanya. Cahaya Allah itu zat mutlak, zat yang tidak bersifat. Sebelum ada sifat, tentu hanya zat yang ada. Sebelum ada zat, tentulah hanya penuh, kosong, kosong sekosong-kosongnya, tidak ada sesuatu. Tuhan itu tertinggi dari segala yang tinggi. Tuhan itu terlebih maha suci dari segala yang maha suci. Itulah sebabnya Tuhan disebut Qadim, yang terlebih azali. Al-Quran selalu menceritakan, tetapi banyak orang yang tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Bagaimana memasang makrifat kalau tidak tahu? Semua ada di dalam kitab, tetapi tidak dijelaskan. Kita ini hidup di dalam nyawa karena di sekitar kita ini ada zat. Kalau orang itu tidak tahu dirinya hidup di dalam nyawa, nyawa apa yang dipakai hidup? Hendaklah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ikuti, jangan kemauan kita sendiri. Hak kita hanya diam. Cobalah kita sudah tahu Tuhan itu zatnya zat, tidak bisa ditafsirkan. Yang disebut Tuhan itu, hak kita hanya diam. Banyak orang napasnya disiksa oleh dirinya sendiri, dimasukkan ke sana ke sini, apa jadinya nanti? Sudah tahu Tuhan itu tidak bisa diumpamakan, tidak bisa dibandingkan, cobalah diam, habis-habisnya dialah itu. Kita ini tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, semua dari Tuhan, tidak ada satupun yang dari makhluk. Jadi hak kita itu diam. Nur Muhammad atau Nabi Muhammad adalah kemahaesaan Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu siapa? Nabi Muhammad itu asalnya nur, itulah Qadim, turun menjadi nabi. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nur semata-mata, nur itu nyawa. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ana li abu arwahi, aku bapak sumber sekalian yang bernyawa. Nur itu rahasia Muhammad, rahasia Allah itu ada di tengah hati. Maka manusia Maha Esa dengan Tuhan, yang di tengah hati itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tubuhnya Allah Ta'ala. Orang yang sempurna berpikir, dia akan menemukan bahwa hakikat diri kita ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagaimana yang dikatakan Allah semata-mata itu, hapus sekalian alam, tidak merasa ada diri lagi. Kalau mati jasmani artinya berpisah dengan rohani, dengan jasad. Perlu diketahui, mati rohani itu tidak berpisah Muhammad dengan jasad. Muhammad keluar dari jasad, hancur menjadi satu dengan jasad. Kalau ruh berpisah dengan jasad, busuklah jasad dan hancurlah jasad. Pengertiannya, mati sekalipun ruh dan jasad tidak berpisah. Kalau ruh tidak berpisah dengan jasad meliputi jasad, amalan yang sebaik-baiknya yang Maha Esa yaitu. Perlu diketahui sebelum mati. Kalau tidak tahu, binatang boleh dikatakan mati. Kalau manusia, sabda Nabi Muhammad SAW, mati itu awal kehidupan. Berarti mati itu jasad dan ruh tidak berpisah. Hiduplah kita di alam barzah. Kalau tidak hidup, rasakanlah azab-azab kubur. Sedikit uraian tentang keyakinan ilmu tauhid atau ilmu agama yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.